Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan ke-7 mata kuliah akuntansi manajemen kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait perhitungan biaya proses atau proses costing. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Herlina Andri Astuti dengan NIM 7311419131. Yang kedua ada Nuha Rohmatun Solihah dengan NIM 7311419138. Dan yang ketiga ada Durotul Mufidah dengan NIM 7311419143. Apa sih perhitungan biaya proses itu? Ya, perhitungan biaya proses merupakan metode yang mengakumulasikan biaya produksi menurut proses atau departemen, yang kemudian pembebanannya diberikan kepada mayoritas produk yang hampir serupa atau homogen. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Kemudian, apa sih perbedaan biaya proses dan biaya pesanan? Perbedaan yang pertama dilihat dari pengumpulan biaya produksi. Di dalam biaya pesanan, pengumpulan biaya produksi berdasarkan pesanan. Di dalam biaya proses, pengumpulan biaya produksi berdasarkan biaya per departemen produksi per periode akuntansi. Perbedaan yang kedua dilihat dari perhitungan harga pokok produksi per unit. Di dalam biaya pesanan, perhitungan harga pokok produksi per unit dilakukan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan tersebut. Perhitungan dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Di dalam biaya proses, perhitungan harga pokok produksi per unit dilakukan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode bersangkutan. Perhitungan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Perbedaan yang ketiga dilihat berdasarkan penggolongan biaya produksi. Di dalam biaya pesanan, penggolongan biaya produksi dibagi menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan pada produk berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Di dalam biaya proses, penggolongan biaya produksi perbedaannya seringkali tidak diperlukan. Dapat dikatakan tidak diperlukan karena harga pokok per satuan produk dihitung setiap akhir periode. Maka pada umumnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Perbedaan yang keempat dilihat berdasarkan unit yang diproduksi. Dalam biaya pesanan, unit yang diproduksi biasanya bersifat heterogen, sedangkan di dalam biaya proses, unit yang diproduksi biasanya bersifat homogen. Apa saja sih karakteristik perhitungan biaya proses? Karakteristik yang pertama yaitu aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Karakteristik yang kedua yaitu produksi bersifat massal. Karakteristik yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan relatif homogen dan terstandarisasi. Karakteristik yang keempat yaitu biaya dibebankan ke setiap unit produksi. Dan karakteristik yang terakhir yaitu kelima, pengumpulan berdasarkan periode waktu tertentu. Terdapat 3 arus biaya dalam perhitungan biaya proses. Arus biaya yang pertama yaitu arus produk berurutan. Dapat dikatakan sebagai arus produk berurutan karena bahan mula dimasukkan ke proses departemen paling awal untuk kemudian dilanjutkan ke proses departemen selanjutnya. Arus biaya yang kedua yaitu arus produk sejajar. Dapat dikatakan sebagai arus produk sejajar karena bahan pertama kalinya dimasukkan ke lebih dari satu departemen yang berbeda pada waktu bersamaan
kemudian digabungkan pada proses berikutnya. Arus biaya yang ketiga yaitu arus produk selektif. Dapat dikatakan sebagai arus produk selektif karena bahan pertama kalinya dimasukkan ke satu departemen, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya yang berbeda. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, biaya-biaya diakumulasikan oleh sebuah departemen untuk suatu periode waktu tertentu. Biasanya, akuntan manajemen menggunakan laporan biaya produksi untuk menelusuri jumlah produksi dan informasi biaya dari setiap departemen. Lalu, apa sih tujuan kita dalam membuat laporan biaya produksi? Sudah tentu tujuan kita dalam membuat laporan biaya produksi yaitu untuk meringkas jumlah unit ekuivalen dan unit fisik dari suatu departemen, biaya yang dikeluarkan selama periode berjalan, serta biaya yang dibebankan ke unit yang selesai dan ditransfer maupun persediaan akhir barang dalam proses. Laporan biaya produksi juga dapat disebut sebagai dokumen yang mengikhtisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam penyusunan laporan biaya, dikenal dua metode, yaitu metode rata-rata tertimbang dan juga metode FIFO, first in, first out. Lalu, bagaimana sih kedua metode tersebut? Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang mencakup seluruh biaya dalam perhitungan biaya per unit, baik yang terjadi selama periode yang bersangkutan maupun pada periode sebelumnya, yang ditunjukkan sebagai persediaan awal barang dalam proses dari periode yang bersangkutan. Sehingga pada metode rata-rata tertimbang ini tidak ada perbedaan antara biaya yang terjadi pada periode sebelumnya dengan yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Kemudian, biaya-biaya tersebut diolah dengan mencari rata-ratanya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode rata-rata tertimbang. Tahapan yang pertama itu dengan menganalisis arus fisik dari unit produksi. Tujuan dari menganalisis arus fisik dari unit produksi adalah untuk menelusuri unit produksi secara fisik. Unit fisik berbeda dengan unit ekuivalen. Unit fisik adalah unit yang berada dalam setiap tahapan penyelesaian. Untuk menyusun daftar arus fisik dari unit produksi, terlebih dahulu memperhitungkan unit yang dimulai dan diselesaikan. Tahapan yang kedua yaitu dengan mengalkulasikan unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Unit ekuivalen merupakan jumlah unit selesai yang sudah dihasilkan berdasarkan jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan atas unit-unit produk yang telah selesai maupun yang selesai sebagian. Untuk rumus unit ekuivalen adalah barang selesai diproses pada akhir bulan ditambah barang dalam proses dikali persentase penyelesaian. Untuk tahap yang ketiga yaitu dengan menentukan total biaya per unit. Setiap unit biaya produksi mencakup biaya yang terjadi selama periode yang bersangkutan, dan biaya yang terjadi pada unit persediaan awal barang dalam proses dihitung sehingga dapat menentukan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan. Total biaya produksi untuk setiap biaya disebut sebagai total biaya yang diperhitungkan. Untuk tahap yang keempat yaitu dengan menghitung biaya per unit ekuivalen. Biaya per unit ekuivalen didapat dari total biaya yang akan diperhitungkan dibagi dengan unit ekuivalen. Tahap yang terakhir yaitu ada rekonsiliasi biaya. Rekonsiliasi biaya digunakan untuk dipertanggungjawabkan tepat sama dengan yang dibebankan ke persediaan dan total biaya yang dibebankan ke barang yang dipindahkan keluar. Dan barang dalam proses akhir harus sama dengan total biaya barang dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu. Oke, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode first in first out atau FIFO. Pada metode ini, diasumsikan bahwa unit yang pertama kali masuk pada proses produksi adalah unit pertama yang telah selesai dan ditransfer keluar. Nah, selain itu, biaya persediaan awal dan biaya pada periode yang bersangkutan dihitung secara terpisah saat mencari biaya per unit ekuivalen. Lalu bagaimana ya cara menyusun laporan biaya menggunakan metode FIFO ini?
Ya, jadi setidaknya ada 5 tahapan dalam menyusun laporan biaya berdasarkan metode FIFO. Yaitu yang pertama ada menganalisis arus unit fisik dari unit produksi, kedua mengalkulasikan unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi, ketiga menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi, keempat menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi, dan yang terakhir yaitu membebankan total biaya produksi ke unit yang telah selesai dan barang dalam proses akhir. Oke, mari kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu menganalisis arus unit fisik dari unit produksi. Jadi, dalam metode FIFO ini, arus fisik dari unit produk tidak dipengaruhi oleh metode perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Oleh karena itu, tahap 1 untuk metode FIFO sama dengan metode rata-rata tertimbang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, tahap 2 yaitu mengalkulasikan unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Nah, pada metode FIFO, persediaan awal dihitung sebagai satu kumpulan barang yang terpisah dari barang yang mulai diproses dan telah selesai pada periode yang sama. Selain itu, unit ekuivalen pada barang dalam proses awal yang selesai pada periode sebelumnya tidak dihitung sebagai bagian dari unit ekuivalen, melainkan hanya bagian unit ekuivalen dari barang dalam proses awal yang telah selesai pada periode berjalan. Nah, dalam metode FIFO ini, ada 2 prosedur ekuivalen untuk mengalkulasikan unit ekuivalen produksi pada metode FIFO. Antara lain yang pertama yaitu alternatif A. Pada alternatif A, untuk menghitung unit ekuivalen metode FIFO, caranya yaitu unit ekuivalen metode rata-rata tertimbang dikurangi unit ekuivalen barang dalam proses. Sedangkan dalam alternatif B, unit ekuivalen metode FIFO dihitung dengan menjumlahkan unit ekuivalen persediaan awal barang dalam proses, ditambah unit yang mulai diproses dan telah selesai pada periode berjalan, dan juga ditambah unit ekuivalen persediaan akhir barang dalam proses. Tahap ketiga yaitu menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Dalam tahap ini, penentuan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi tidak dipengaruhi oleh metode perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Sehingga pada tahap ini, baik dalam metode FIFO maupun rata tertimbang, cara perhitungannya sama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Jadi, biaya per unit ekuivalen dikalkulasikan dengan membagi biaya-biaya yang ditambahkan pada periode bersangkutan dengan unit ekuivalen untuk pekerjaan yang diselesaikan hanya pada periode bersangkutan. Biaya persediaan awal barang dalam proses tidak dimasukkan dalam menentukan biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya. Tahap akhir dari prosedur perhitungan biaya berdasarkan proses adalah membebankan total biaya produksi ke unit-unit yang telah selesai dan ke unit-unit pada persediaan akhir barang dalam proses. Seperti pada metode rata-rata tertimbang, metode FIFO membebankan total biaya pada suatu periode ke unit-unit yang telah selesai, unit-unit yang ditransfer keluar, dan juga unit-unit yang masih dalam proses pada akhir periode. Akan tetapi, tidak seperti metode rata-rata tertimbang, metode FIFO menghitung biaya pada periode bersangkutan dan biaya pada periode sebelumnya secara terpisah. Nah, dalam tahap ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A adalah total biaya untuk unit-unit yang telah selesai yang berasal dari persediaan awal barang dalam proses. Sedangkan pada bagian B, yaitu total biaya untuk unit-unit yang mulai diproses dan telah selesai. Klasifikasi lain perhitungan dari biaya proses yaitu ada metode biaya berdasarkan proses satu departemen dan metode biaya berdasarkan proses lebih dari satu departemen. Metode biaya berdasarkan proses satu departemen adalah penggunaan metode biaya berdasarkan proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Sedangkan metode biaya berdasarkan proses lebih dari satu departemen produksi adalah penggunaan metode biaya berdasarkan proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, maka
Laporan biaya produksi dibuat per departemen produksi dan perhitungannya per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama, sama caranya dengan perhitungan biaya produksi pada satu departemen. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.